sekalian, pada pagi hari ini sengaja kita kumpulkan di ruang aula kita ini, yaitu dalam rangka sosialisasi mengenai kurikulum Merdeka dan P5 di sekolah kita. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan atau mempraktekkan tema tentang bangunlah jiwa dan raganya. Namun sebelumnya kami akan mengenalkan kepada anak-anak ibu apa itu P5 atau kurikulum Merdeka terlebih dahulu. Anak-anak ibu semuanya kemarin waktu MPLS sudah melaksanakan perkenalan kan? Dan semua bapak ibu guru juga sudah memperkenalkan diri. Jadi pada kesempatan ini, sebagaimana anak-anak ibu lihat di depan, ada Bapak Joni Arianto Rangkuti sebagai wakil kurikulum kita dan juga sebagai pemateri pada pagi hari ini. Karena Bapak ini sudah langsung mendapatkan pelatihan dari Bogor. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Ibu akan berikan waktu dan tempat kepada Bapak Joni Arianto Rangkuti memberikan penjelasan atau memberikan sosialisasi tentang apa itu P5 dan kurikulum Merdeka. Kepada Pak Joni, silakan. Kurikulum yang dituntut itu adalah kurikulum yang berorientasi kepada peserta didik. Nah, adapun capaian pembelajarannya itu bersifat esensi. Jadi materi pembelajaran yang kamu dapatkan di kelas itu hanya materi-materi inti. Nah, selain itu di dalam kurikulum Merdeka juga ada yang namanya P5. Apa itu P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, secara struktur dalam kurikulum Merdeka ada 3. Apa saja itu? Yang pertama adalah intrakurikuler. Nah, intrakurikuler itu adalah PBM yang kalian laksanakan di dalam kelas. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kegiatan tadi P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ada 3 struktur yang terdapat di dalam kurikulum Merdeka. Dimulai tadi intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Nah, dalam hal ini Bapak akan fokus menjelaskan kepada anak-anak semua mengenai P5. Tadi apa itu P5? Ya, bagus. Jadi P5 itu kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pemerintah mengatur P5 itu ke dalam 7 tema. Untuk SMA sebenarnya secara keseluruhan itu ada 8 tema ya, tapi karena tema yang satu lagi itu kaitannya dengan peserta dari SMK. Nah, apa saja 7 tema yang terdapat di dalam P5? Yang pertama namanya adalah kearifan lokal. Apa itu tema kearifan lokal? Tema kearifan lokal adalah tema yang berkaitan atau bertujuan untuk melestarikan budaya lokal. Karena banyak sekarang ini peserta didik lebih mengenal budaya luar kan, terutama perempuan itu lebih mengenal tentang budaya Korea kan. Oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah tema dalam P5 yang namanya kearifan lokal agar Anda semua tidak lupa dengan budaya leluhurnya. Paham? Nah, lalu tema kedua apa kira-kira? Kewirausahaan. Nah, apa itu tema kewirausahaan? Adalah tema yang bertujuan untuk melatih Anda agar mampu berwirausaha. Nanti kan taman SMA tidak semuanya yang lanjut kuliah kan? Ada yang mungkin bekerja dulu atau berwirausaha. Nah, disinilah kesempatan Anda untuk dilatih bagaimana berwirausaha supaya menjadi pengusaha. Mau kan menjadi pengusaha? Ya, jarang-jarang loh di Mentawai ini pengusaha kan. Oleh karena itu bentuklah tema ini untuk Anda. Lalu yang ketiga, tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, sudah jelas tema ini bertujuan untuk membentuk sehat jasmani dan rohani. Demikian tadi penyampaian yang sangat jelas dan luar biasa dari Bapak Wakil Kurikulum Sekolah kita dari Pak Joni Arianto Rangkuti SPDGM. Nah, anak-anak ibu sekalian, sebelum kita masuk diskusi kelompok, Ibu akan undang untuk berdiri semuanya. Kita SD-nya sebentar ya. Tadi sudah mendengarkan pemateri kita menjelaskan, sekarang kita akan SD-nya sebentar sebelum membagi kelompok. Silakan anak-anak ibu ikuti gerakan yang ada di depan.
ice breaking tadi, kita akan sampai pada pembagian kelompok. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu kelompok 1 yang sudah mempresentasikan apa yang dipahami dari kurikulum Merdeka, dari apa penjelasan materi kita tadi. Silakan duduk kelompok 1. Benar sekali bahwa pada kurikulum Merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan mungkin anak-anak ibu sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga sebagian ada yang belum tahu karena baru lulus dari SMP. Nah, anak-anak ibu tadi sudah dibacakan kelompok 1, ada 6 di sana. Ada 6 apa? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa tadi itu kelompok 1 apa saja? Siap semuanya? Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Pada siang hari ini anak-anak ibu sekalian, kita kembali bertemu di dalam jam P5 kita. Dan pada kesempatan ini kita nanti akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini, ibu minta satu orang dari anak ibu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Silahkan Okta pimpin dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Okta untuk doa pembukaan dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Pada minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan tugas. Ada PR kan? Apa PR-nya itu? Oh, menghafal 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan dinyanyikan dalam bentuk lagu. Sudah dapatkah? Sudah. Oke. Mari anak-anak ibu berdiri semuanya. Coba kalian nyanyikan. Coba kalian nyanyikan lagu yang sudah kalian cari dalam 1 minggu ini mengenai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Siapa yang akan memimpin di depan? Happiness maju ke depan. Mari kita nyanyikan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila 1, 2, 3. Pelajar Pancasila berkenan pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali. Ternyata anak-anak ibu ini jago nyanyi semua dan jago mencipta lagu. Jadi tidak akan lupa lagi ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita akan sampai pada penjelasan mengenai tema apa yang akan kita bahas untuk tema 1 di semester ini. Tema 1 di semester ini akan kita bahas adalah temanya bangunlah jiwa dan raganya. Apa? Bangunlah jiwa dan raganya. Ya, tema ini akan kita bahas dalam beberapa pertemuan ajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu potensi olahraga yang ada di sekelilingmu. Sebagaimana kita tahu bahwa tempat kita, lingkungan kita, daerah kita ini adalah orang yang hobi olahraga, orang yang jago olahraga. Bahkan dari anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek pun suka olahraga, suka takraw, suka bola voli, ya kan? Ya. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa mengidentifikasi potensi olahraga yang ada di sekelilingmu? Dan yang kedua yaitu bagaimana anak-anak ibu bisa menganalisa bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa
sehat terdapat jiwa yang sehat. Menurut anak-anak ibu sekalian, seberapa pentingkah olahraga itu di dalam kehidupan manusia? Ada yang bisa menjelaskan kepada kita seberapa penting? Oke, silahkan Mas Lino maju ke depan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia itu sangat berguna bagi semua orang. Tidak hanya orang muda saja yang melakukan olahraga, tetapi setiap orang, baik juga itu orang tua dan kakek-kakek juga nenek-nenek. Dari olahraga kita akan menjadi sehat dan juga seperti ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa juga yang sehat. Itu saja penyampaian yang saya dapat berikan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Dino. Jadi olahraga itu sangat penting ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi tema kita ini bangunlah jiwa dan raganya. Rencananya kita akan melaksanakan pekan olahraga sekolah. Jadi anak-anak ibu nanti akan dibagi per kelompok. Akan kalian bahas olahraga apa saja yang akan kalian tampilkan, yang akan kalian tandingkan dengan kelas yang lain. Bagaimana tekniknya nanti akan kamu bahas di kelompokmu masing-masing. Dan dalam beberapa pertemuan ke depan kita akan berlatih juga. Anak-anak akan berlatih, akan cari timnya, akan bentuk timnya, olahraga apa dari masing-masing kelasmu, dan itu nanti akan diperlombakan. Itu akan kita bahas untuk berapa kali pertemuan. Kita
kita akan membacakan juara-juara dari sepak takraw. Juara pertama diraih oleh C10E1. Silakan satu timnya maju ke depan. Ya. Satu timnya. Juara kedua diraih oleh kelas 11 All Star. Suaranya mana? Kurang semangat. Perwakilan dari kelas 11 All Star. Dan juara ketiga diraih oleh kelas 10E2. Suaranya 10E2 mana? Oke. Baiklah, penyerahan hadiah akan diserahkan oleh Bapak Jombang Hidayat. Kepada Pak kami persilakan. Bingkisan dulu.